Itu yang akan menentukan pekerjaan banyak itu menjadi simpel. Beban-beban berat itu menjadi ringan. Itu nek wis imane bener. Kenapa? Karena termanajemen sama dengan baju. 5 buah baju nek sampean semburat nang kamar dadi sak kamar. Nggih mboten? Koyok kebek padahal mek 5. Tunggale kemul ambek sarung mek 3 tapi dadi sak kamar. Kenapa? Lah wong mureh-mureh koyok ngono. Begitu dirapikan, dilepit ana pojokan tok nyelempit, ternyata mek sakmono masalah kuwi. Karena tidak di manajemen, akhirnya masalah hidup itu seakan-akan semrawut. Toton nurip niki. Jelas? Dan dengan majelis ilmu inilah yang kemudian kita dapat peroleh kebaikan-kebaikan serta kemaslahatan yang kita harapkan. Bukan cuma sekedar senang, bukan cuma sekedar bergembira, tapi ada yang namanya sakinah wassa'adah, ketenangan dan kebahagiaan. Itu kapan-kapan di kampus, apa sih yang namanya tenang dan bahagia? Itu gak bisa digambar-gambar dengan pandangan mata ini. Bahagia itu urusan batin, urusan hati. Nek jenengan ngelihat orang gak punya HP, mungkin HP-nya jadul, pakai Nokia. Zaman saiki pakai Nokia. Si urip Nokia. Ya Allah, pakai Nokia. SMS, gak musim, Mbak. Ya kan? Coba kalau ngelihat seperti itu, orang kan kasihan tuh, orang kuno kayaknya ini. Buat tindak. Padahal dia sangat bahagia dengan itu. Jenengan kan yang paling sengsara dilik-dilik buka. Iya apa tidak? Berita-berita dikonsumsi kabeh, ya Allah. Anda bisa mengatakan orang seperti ini menderita? Tidak bisa. Ya, kalau lihat nanti di tengah hutan ada nenek-nenek penggaweanin dolek kayu. Dan itu dijual, hasilnya berapa? Rumahnya reot. Jenengan lihat gimana? Duh, kasihan. Padahal nenek ketika melihat kasihan jenengan, kasihan melihat jenengan. Jenengan bisa ukur dengan nenek ini. Kan garinya kerja. Kerjanya cari kayu-kayu, tangkai-tangkai kayu jati dikumpulin, dijual. Pakai makan, rumahnya reot. Tapi yang menakjubkan apa? Si nenek ini setiap tahun ibadah kurban. Anda tidak bisa ngisin nih. Siapa yang bahagia? Ngomong nenek kok mencicili kula nih piye nih? Apa itu bahagia? Dia sama sekali cuek dengan tempat tidurnya, cuek dengan rumahnya, nggak ngurusi dia. Sampai dirayu-rayu sama Ustaz, nek duitnya sing sampean titipno saya tak belikan pasir. Jangan. Itu untuk beli kambing kurban. Nggak mau rumahnya diperbaiki. Apa alasannya? Tanyakan nenek sendiri. Itu di tengah hutan sana rumahnya. Di tengah hutan Sumatera itu ada nenek-nenek sampai viral beberapa tahun yang lalu. Ya, nggak mau rumahnya dibangun. Dan rumahnya kalau ngelihat tuh Masya Allah. Ada lubang-lubang dari kayu dari bambu itu. Dan sudah doyong itu. Mengenai Ustadz sampai direkam pun nggak ngerti dia. Jadi sama sekali ucapannya itu los betul-betul dari hatinya. Direkam ya gak ngerti di foto. Niku nopo jaringan nih. Iki dulinan ya wis nek gak ngerti nek jangan di viral orang ngerti. Tapi dia merasakan sebuah ketenangan batin yang luar biasa. Gak bisa dibayang-bayangi dengan logika. Baik Ibu, mudah-mudahan dengan pertemuan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap mudah-mudahan sisa hidup yang kita juga tidak tahu berapa lama lagi kita diberi kesempatan ini. Apakah sisa waktu ini bisa nebus kekurangan yang sudah kita lupakan, yang sudah acak-acakan ibadahnya.
atau sisa hidup semakin acak-acakan, itu terserah panjenengan semua. Silakan tentukan jalan hidup. Allah sudah turunkan petunjuknya, Allah sudah turunkan nasihatnya, dan Allah sudah ingatkan apa misi dan tujuan hidup. Terserah Anda setelah ini. Baik. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang beberapa hal yang apabila ini kita amalkan, maka hidup kita akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amalan-amalan ini apabila kita amalkan, kita menjadi orang yang diberi rahmat oleh Allah. Maka bagaimana agar hidup ini dirahmati oleh Allah? Amal apa yang harus kita lakukan agar kita bisa meraih rahmat Allah? Maka dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat jelas dan gamblang. Ya, sangat jelas dan gamblang. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita sadari, kenapa sih kok kita butuh rahmat? Kenapa hidup ini butuh rahmat? Manusia akan merasakan kebinasaan tanpa rahmat Allah. Manusia akan mendapatkan kegersangan, kehampaan. Binasa hidupnya, hancur kehidupannya. Nggak ada artinya kehidupan tanpa rahmat Allah. Rahmat itu adalah al-khair min indillah. Kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah. Bentuknya macam-macam. Bisa jadi berupa ampunan. Bisa jadi berupa apa? Ampunan. Di mana kita berbuat dosa, nggak segera diazab Allah. Itu rahmat dari Allah. Kalau setiap dosa itu harus ada adab, kita nggak bisa sehat, Ibu. Karena kita setiap hari, setiap saat itu berpeluang untuk melakukan dosa. Di majelis taklim begini bisa nggak kita berbuat dosa? Bisa. Seperti tadi mungkin Ustadz gak teko-teko yang di Ustadz. Ini jaru disiplin. Oh, Ustadz ketabrus. Bisa terjadi? Bisa. Akan sholat di bulan Ramadan, akan tarweh. Akan tarweh. Itu berpeluang dosa. Tanya, sing dadi imam sapa? Ustadz Ro'ub. Dawa, Mbak. Wah, ruang ngono nggawa kursi, Mang. Udah, ternyata Ustaz Ro'ub ngimami dawa tenan. Mari sholat digarap maneh gak lidoa. Dawa tenan. Gak ngerti jamaah iki ono sing tuwek. Itu di tempat yang paling nyaman dari fitnah. Itu kan masjid. Nggak ada tempat yang paling jauh daripada fitnah kecuali, tapi tetap ada dosa di dalamnya. Berpeluang melakukan dosa. Itu manusia gitu. Atau dosanya bukan dengan manusia, tapi dengan Allah. Contohnya apa? Sholat, tapi hatinya tidak hadir. Sholat, tapi hatinya nggak hadir. Bukan itu dosa. Peluang yang membawa tidak berkualitasnya sholat. Ya, hatinya tidak ikut sama sekali dalam sholat. Makanya tidak heran kalau sholat berpuluh-puluh tahun tidak menjadikan hatinya tenang, tidak menjadikan sifatnya lembut, nggak menjadikan sifatnya tawadhu, nggak menjadikan sifatnya pemaaf, tidak menjadikan sifatnya qanaah, tidak menjadikan sifatnya syukur. Kenapa? Sholatnya tidak diikuti dengan hatinya. Hatinya nggak pernah ikut sholat.
Padahal ibadah sholat itu ibadah apa? Lisan, badan, atau hati? Hah? Semuanya. Itu yang benar kan? Kenyataannya. Betul waktu sujud kita ikut sujud hati kita? Saya husnudon aja. Sudah itu, dirasakan. Kalau memang hati kita waktu sujud, hati kita betul-betul sujud, pasti jelas tampak di wajah kita bekas sujud. Apa bekas sujud? Kosong. Apa mau piye? Bekas sujud itu bukan batuk gosong. Bukan dahi hitam, bukan. Walaupun itu dibolehkan saja, tidak masalah. Tapi bukan itu definisinya. Min athari sujud. Allah katakan, tarahum ruka'an sujjadan yabtahuna fadlan minallahi waridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu akan lihat di wajah-wajah mereka bekas sujudnya itu. Kapan-kapan dibahas. Tuh, ciri ini gak sabaran ini. Kan materinya kita bukan bahas sujud. Gitu. Mulai. Jadi tanpa jadi rahmat Allah itu macam-macam, ada yang bentuknya. Makanya Allah mengatakan apa? Ya kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari apa yang dimaksud. Jangan pesimis, Allah Maha luas ampunannya. Sebanyak apapun dosamu, Allah sudah siapkan ampunannya. Sebanyak dosa yang kamu lakukan dengan satu syarat. Kamu melakukan satu langkah. Kamu melakukan satu jalan. Kamu lakukan satu amal. 1 juta dosa yang kamu lakukan akan terhapus dengan satu amal yang kamu bawa menghadap Allah. Itu rahmat Allah. 1 dosa, 1 juta dosa yang kamu lakukan, seburuk apapun dosa itu, sebusuk apapun perbuatan itu, akan dihapus oleh Allah secara total dan bersih hatimu dari noda. Apabila kamu lakukan 1 langkah dan 1 amalan, kamu bawa kepada Allah amalan itu. Itu menghapus 1 juta dosa yang akan bawa. Yang disebut dengan taubatan nasuha, taubat nasuha. Itu luasnya apa? Rahmat Allah. Beda dengan manusia. 1 juta kebaikan bisa hancur gara-gara 1 kesalahan. Ya, itu manusia, beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hidup ini tanpa rahmat Allah, hidup tanpa rahmat Allah akan binasa, akan sengsara. Atau rahmat itu juga bisa bermakna mawaddah, kasih sayang. Bisa bermakna mahabbah, cinta. Makanya itu terkumpul di dalam sebuah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 hal mencakup semua kebutuhan manusia. Pertama, keselamatan. Kedua, rahmat. Ketiga, berkah. Terkumpul di dalam doa salam. Gimana? 1, keselamatan. Itu nilai tertinggi dalam hidup. Itu nilai termahal dalam hidup. Wis, muga-muga sampean selamat. Ada yang lebih tinggi dari ini? Ada yang lebih mahal dari keselamatan? Ada? Orang bisa jual rumahnya, jual semua perhiasannya demi untuk mencapai keselamatan ini. Selamat
itu tertinggi. Ada di doa salam. Rahmat, kasih sayang, cinta. Apa nikmatnya hidup tanpa adanya kasih sayang? Apa nikmatnya berumah tangga tanpa dibangun dengan cinta? Hidup tanpa cinta seperti taman tidak berbunga. Sampai sih dua masa-masa lalu. Saya coba hidup tanpa cinta rasanya kayak apa sih? Ya opo rasanya urip ya opo, ngono lho. Tidak ada, semua akan diingkari karena jiwa yang dipenuhi dengan kebencian, permusuhan itu mengingkari keadaan hidup. Hakikat hidup itu diingkari oleh hati yang sakit. Seperti mata yang rabun mengingkari sinar matahari yang cerah. Hidup yang tersumbat mengingkari udara yang segar. Lidah yang sakit mengingkari makanan yang lezat. Semuanya akan hampa ketika hati itu terluka. Gitu loh. Ketika tanpa cinta, apa nikmatnya hidup? Coba jenengan hidup nikmatnya bertetangga. Kalau selalu bermusuhan dengan tetangga, suudon dengan tetangga, curiga dengan tetangga. Enaknya urip punya tetangga di mana? Terus nang dia enaknya? Sakarapmu, Bu. Itu rahmat ada di dalam doa salam. 3 hal. Keselamatan, rahmat, Masya Allah. Rahmat ini luar biasa. Anak-anak ada yang membenci orang tuanya. Nikmatnya punya anak di mana? Ketika anak-anak tidak ada kekaguman dengan orang tua. Anak-anak tidak punya rasa empati kepada orang tua. Nikmatnya punya anak di mana? Nikmatnya punya anak di mana? Dan itu kita lupakan. Itu kita lupakan. Rahmat itu ada di dalam doa. Maka rahmat itu maknanya sangat luas. Sehingga kita sangat butuh yang amal-amal soleh yang kita lakukan tidak jaga jaminan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Sholat kita. Kalau sholat kita harapkan surga, bagus nggak sholat kita? Khusyuk nggak? Ingat dengan Allah dengan tidaknya banyak mana? Nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Kita tahu sendirilah. Makanya tadi kita kajian di SBR sedikit saya sentil itu ya. Ketika kita menyebut nama sebuah nama Allah. Anda tahu siapa pemilik nama ini? Bukan sembarang nama yang kita sebut. Tapi apa reaksi kita dengan sebuah nama Allah? Apa dia? Siapa dia? Apa keutamaan? Apa keistimewaannya? Coba. Tadi saya sampaikan di sana. Mudah-mudahan bermanfaat juga di sini. Kalau ada informasi, kajian akad depan akan diisi di Masjid Al-Milah, akan menjadi imam subuh Syekh Sudes. Iki baru contoh, wis. Iki baru contoh. Koyok mangan puhung kepanasan aja. Kenapa Anda begitu langsung jereng gitu? Kenapa? Apa yang terbayang Anda dengan begitu nama Syekh Sudes? Apa yang terbayang oleh Anda? Bukankah itu hanya sebuah nama? Bukankah itu hanya sebuah nama? Kenapa Anda terkejut? Kenapa? Masya Allah, ayo ya kita ke sana. Loh kan saya ada Inggris pokoknya ke sana. Saya sudah pokoknya. Iya apa tidak? Apa yang membuat Anda tergila-gila? Apa yang membuat Anda harus datang? Kenapa harus mendapat penasaran? Siapa saya? Kita tahu imam besar, ulama besar, suaranya tidak asing, namanya nggak asing. Itu baru saya sudes dengan keterbatasan dia sebagai manusia. Anda kagum, Anda takjub, Anda rindu. Kapan saya harus datang ke sana? Ingin menjadi makmumnya. Hanya sebuah nama saya sudes. Bagaimana dengan Allah? Siapa pemilik nama ini? Pernahkah Anda mengaguminya? Anda sebut namanya, ya Allah, ya Allah. Siapa dia? Kenapa Anda panggil-panggil dalam doa? Itu tidak pernah dikaji. Kapan-kapan kita kaji.
Aku tidak mau ketinggalan ingin menyebar janji. Walaupun aku nggak nyapres, Bu. Aku juga ingin memberikan impian kepada Anda. Tapi ini sangat penting. Dan itu nanti akan memposisikan kita. Siapa kita? Hai orang-orang yang bangga. Hai orang-orang yang lalai. Hai orang-orang yang angkuh. Anda sebut nama Allah, tapi Anda tidak tawadhu. Anda nggak kenal nama itu. Jika Anda kenal, Anda tidak akan bersikap tawadhu. Anda tidak mungkin bersikap takabur. Anda tidak akan memberikan peluang sedikit pun untuk menjadi orang-orang yang lalai. Begitu Anda kenal nama Allah. Siapa Allah? Baik, ini muqaddimah. Bulan depan kita bahas. Nek seurip. Itu penting, Ibu. Insya Allah. Takbir kita panggil, doa kita panggil. Memangnya siapa dia? Lalu kenapa engkau tidak bergetar sedikit pun menambil namanya? Begitu kita dengar, yang khutbah Sesudes, Al-Mila Sesudes. Wow, kan gitu kan? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Subhanallah. Kenapa? Kita mengenalnya, sosok beliau. Kenapa kita takjub? Imam Masjidil Haram mengimami Al-Mila. Luar biasa. Coba bayangkan saja, itu nama, sebuah nama. Kenapa yang membuatkan bukan nama Sesudesnya, tapi posisi beliau yang menjadikan apa itu gemparnya sebuah berita. Betul apa enggak, Bu? Bukan nama beliaunya, tapi posisi beliau, status beliau, kedudukan beliau, itu yang membuat mata kita iya tak? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sekarang ketika Anda sebut Allah, apa posisi Allah, Ibu? Sudah nanti gak jadi ngaji nanti. Akan kita bahas di bulan depan, insya Allah. Baik, sekarang kita akan bahas ini tadi. Apa tadi? Rahmat. Hidup tanpa rahmat akan binasa hidup ini. Nah, yang kedua, rahmat itu ada dua macam. Rahmat itu ada dua macam. Yang pertama, rahmat yang bersifat bersifat umum. Rahmat yang bersifat umum. Rahmat yang bersikap umum ini rahmat yang mencakup seluruh makhluknya mendapatkan dan meraihnya. Yaitu rahmat yang bersifat jasadiyah. Rahmat yang bersifat badaniyah. Rahmat yang bersifat dunyawiyah. Ya, rahmat yang bersifat jasad, yang bersifat fisik, yang bersifat duniawi. Ini rahmat. Dan ini mencakup semua makhluk, binatang-binatang semuanya dapat. Orang-orang kafir dapat. Makanya Nabi mengatakan seandainya harta dunia ini, harta dunia itu senilai dari satu lembar sayap nyamuk. Kalau dunia itu senilai selembar sayap nyamuk, orang kafir tidak akan dikasih minum walaupun satu tetes air. Berarti dunia itu nilainya sangat rendah. Yang kita berjuang mati-matian ini, Bu. Dikumpulin, jangan sampai hilang. Kan gitu kan kalau punya duit itu. Dicengkeram supaya nggak lepas. Cara Allah ngelepas itu gampang. Anda dikasih masalah. Ya. Anggota badan kita dipersoalkan oleh Allah. Ginjal bermasalah, cuci darah, duit berapapun Anda simpen, jebol diambil oleh Allah. Makanya nggak usah eman disodakoh. No, nek sampean eman nanti ambil no makso. Biasanya kalau ambil makso, ikut jebol kabeh. Infak,
supaya Anda dijaga oleh Allah. Jelas? Nah, itu rahmat yang bersifat umum. Yaitu rahmat berupa apa? Pemberian makanan, pemberian minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Itu namanya rahmat yang bersifat semua orang mendapatkannya. Yang kedua adalah rahmat yang bersifat khassah, khusus. Rahmat yang bersifat khusus. Nah, rahmat yang bersifat khusus ini apa bentuknya? Rahmat yang bersifat khusus ini adalah rahmat yang berupa imaniyah, diniyah, berupa keimanan, berupa agama, berupa hidayah, taufik, ilmu nafi'. Itu rahmat yang sifatnya khusus. Dan ini hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah. Hamba-hamba pilihan. Hamba-hamba pilihan. Seperti kita ngaji. Nggak semuanya mendapat ilmu nanti itu. Kita duduk bersama-sama di sini. Ngajinya dimulai di waktu yang sama. 6. Ngajinya dimulai dengan waktu yang sama. Duduk bareng-bareng di tempat yang sama. Materi sama, pulang sama-sama. Hasil berubahnya, sentuhan ke hatinya, kenapa bisa beda? Salah satu penyebabnya adalah perbedaan niat. Apa yang Anda cari ketika datang ke tempat ini? Apa niatnya? Apa misi Anda? Apa tujuan Anda? Kalau tujuannya adalah aku ingin memperbaiki diri, aku ingin lebih baik, aku ingin mencari pemahaman, aku ingin belajar untuk memperbaiki cara beragamaku, aku ingin memperbaiki hidupku, maka ilmu-ilmu ini akan menyentuh jiwa kita dan akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat menakjubkan. Hasilnya suami Anda komentar. Hasilnya anak Anda bersyukur. Kenapa? Punya sosok-sosok yang mengagumkan. Begitu. Itu hasil daripada tarbiyah, pembinaan ilmu rahmat dari Allah yang berupa ilmiah, imaniyah, akhlakiyah. Berupa agama, berupa pemahaman, berupa keyakinan. Itu rahmat yang sifatnya apa? Khusus. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, adapun pangkal untuk memperoleh rahmat dari Allah Jalla wa'ala, pangkal pokok dari perkara tersebut agar kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Menempuh langkah-langkah yang mendatangkan rahmat baginya. Yaitu dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Kebaikan-kebaikan itu kita lakukan. Kebaikan-kebaikan itu kita jalankan. Keburukan-keburukan diusahakan untuk dijauhi satu persatu. Larangan-larangan Allah dijauhi satu persatu. Perubahan itu butuh perubahan itu butuh untuk memperbaiki diri, butuh langkah. Satu langkah demi satu langkah itu terjadinya sangat menakjubkan, Ibu. Dari mulai berpakaian dulu, kita enggak jilbaban sama sekali. Sekarang sudah mulai jilbaban walaupun cuma sekedar pas keluar. Berarti sudah mulai ada. Nah, nek wis ngene iki Ibu, ndelok wong sing kaya ngene iki, disyukuri. Alhamdulillah jeng sampean saiki sudah mau pakai jilbab. Tapi aku enggak berani di rumah, enggak apa-apa, itu proses. Ojo malah dimatikan. Jilbaban kak temen ngono. Jilbab itu dipakai terus, enggak serius, enggak takut sama Allah. Ini bukan membangun, ini menghancurkan. Paham? Paham? Sama dengan ibu-ibu, ada suami yang berpuluh-puluh tahun enggak sholat, tiba-tiba berwudu pakai sarung, pakai kopiah. Sampai nyeletuk, dungaren jak. Ini mematikan. Ini menghancurkan.
Maka miliki jiwa-jiwa pendidik, jiwa-jiwa pentarbiyah. Melihat orang seperti ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah, kok istiqomahkan hati, sudah mau pakai kopiah, mbuh digawe mbaurai. Tapi sudah mau pakai itu, sudah ada hargai setiap perubahan. Itu cara mendidik keluarga. Sering kita lihat kegagalan-kegagalan karena kita nggak mensyukuri perubahan itu. Ya tak bojone wudu, sama apa kok raup ya? Wudu. Ngipi apa sampean? Ngipi kamu mati, Dek. Astagfirullah. Hargai setiap perubahan. Hargai setiap karya. Itu cara membangun dakwah di rumah. Kalau Anda ingin rumah tangga kita full hidayah, hargai setiap perubahan. Ini ngaji loh ya, bukan cawapres ya. Soalnya saya dengar juga perubahan-perubahan. Gitu. Ya, itu hargai. Betul Ibu, hargai. Insya Allah. Makanya nanti tertuntun. Lah orang itu, kenapa sih kok dari sini bangunnya? Karena fitrah manusia itu seneng kalau dihargai. Gimana? Dulu ada ibu-ibu kalau ngaji itu bawa pepes kecil segini. Dibagi-bagi. Berapaan? Gratis. Alhamdulillah seneng. Besok pasti dibawakan. Tamen, oh bagian pindang. Lah kok ngene ambune? Gak mungkin besok bawa lagi. Gimana? Dulu ada ibu-ibu telaten gitu bawa kue kecil-kecil. Ya Allah enak bude wis gak nyokot implok langsung tutup nggon ngono aku. Oh, Ustaz seneng. Enak. Oh cocok niki Masya Allah. Pas ngoten niku. Pas lapar gitu kan. Besok dibawakan lagi itu. Karena ada syukurnya. Makanya lo katakanlah in syakartum lazidanakum. Tiba-tiba bude-bude ini yang biasa bawa pepes, bawa jajan, enggak bawa lagi. Tak tanya, kenapa kok sekarang enggak bawa? Gak telek-telekan. Wong kene diwangi jam 3 brengkes mecicil, karepku cek seneng wong dike ono sing ngecemes ya Ustaz. Sing kurang ini, wes gak telek-telekan jare. Wong sampean niku yang ngono Bu, wong kare diterima kare ngemplok ayo ngecemes. Sakit dipahami Bu? Bangun rumah Anda dengan motivasi. Bawa hidayah ke rumah Anda supaya suami menikmati hidayah. Supaya anak dan menantu merasakan hidayah. Jadi pangkalnya di situ. Motoriknya di sana. Pondasi dari mendatangkan rahmat Allah itu adalah melakukan apa? Apa? Ketaatan kepada Allah. Sekarang kita mulai dari poin-poin penting untuk bisa meraih rahmat Allah. Agar hidupmu dirahmati oleh Allah. Pertama, ta'atullahi wa ta'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar hidup kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah mentaati Allah dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Surat 3 132. Surat 3 132. Ya, surat Al-Imran, surat 3 ayat 130. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Silakan. Bismillah. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Masya Allah. Taatilah Allah, taati Rasul agar engkau diberikan rahmat oleh Allah. Maka ayat ini memberikan penjelasan langkah awal.
Langkah pertama, poin pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar hidupnya dirahmati oleh Allah adalah apa? Mentaati Allah dan mentaati Rasul. Imam As-Sa'di, ya, Imam As-Sa'di, Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, bifi'lil awamir wamtithalan wajtinabun nawahi la'allakum turhamun. Maksudnya apa? Dengan melakukan perintah-perintah Allah. Yang dimaksud taat kepada Allah yang pertama kata beliau, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan menjauhi larangan-larangannya. Ini. Wa ta'atur Rasul juga demikian. Mentaati Rasul juga demikian. Mentaati Rasul itu dalam dua bentuk. Yang pertama, imtithal awamiri. Dengan cara menjalankan perintah-perintah Rasul. Itu cara mentaati Rasul. Yang kedua dengan apa? Ijtinabu nawahi. Menjauhi larangan-larangan Rasul. Nih. Sehingga konsekuensi untuk bisa taat kepada Allah, konsekuensinya mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran. Karena perintah-perintah Allah, larangan-larangannya itu ada di dalam Al-Quran. Sehingga kita butuh tahu apa yang dikandung di dalam Al-Quran. Kaji itu. Tuh. Kemudian mentaati Rasul, maka kita konsekuensinya, yang pertama apa konsekuensinya? Mengkaji kitab-kitab sunnah. Ilmu tentang al-ahadis, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dalam kitab-kitab hadis itulah tersimpan dua perkara. Perintah-perintah Rasul dan larangan-larangan Rasul. Itu konsekuensi yang harus kita jalani. Harus belajar dulu. Sehingga ada sebuah kitab yang sangat menarik. Ibu bisa beli nanti 2 kitab jenengan miliki untuk bisa mewujudkan poin pertama. Yang pertama adalah ensiklopedi perintah-perintah dalam Islam. Ada kitab namanya apa? Ensiklopedi perintah-perintah dalam Al-Quran. Itu nanti termuat perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul. Makanya ada kitab lagi khusus tentang pesan-pesan pada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu ada berapa puluh ayat di dalam Al-Quran. Orang-orang mukmin dipanggil secara khusus. Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu. Pernah dengar ayat itu? Berapa kali disebut? Wallahu a'lam. Itu jawaban yang paling cerdas. Simple. Itu ada ayatnya. Sehingga kita nanti, coba kalau kita nggak ngaji, Bu. Untuk bisa jalani perintah itu, dari mana kita tahunya perintah? Dari mana kita tahunya perintah? Untuk menjauhi larangan, dari mana kita tahu itu dilarang? Sehingga kalau orang bertahan, ya istiqomah di dalam ketidaktahuan. Apa istiqomah dalam ketidaktahuan? Hah? Mempertahankan kejahilannya. Dia jaga kejahilannya supaya nggak pinter gitu. Coba jenengan lihat orang-orang awam, orang pedesaan, kita pindah beli rumah di desa. Jenengan pakai pakaian seperti ini, domblong kabeh, Bu. Tahu domblong? Begitu jenengan berpakaian, oh iki aliran opo tonggoku ini. Pasti itu yang terpikir. Enggak ada pikiran lain. Aliran apa?
Karena nggak ngerti aneh-aneh gitu. Hari raya, Masya Allah. Ini pelajaran bagus, Ibu. Saya waktu kontrak di Sidokari, tetangga saya itu orang Nasrani, Ibu. Depan saya. Orang Nasrani semua. Cuma yang perempuan itu dulu Muslim, kemudian murtad. Pas hari raya ke rumah saya. Om, panggil saya Om. Ya saya bolehkan. Enggak saya larang. Kan memang waktu itu saya masih muda, waktu itu. Loh, saya ini pernah muda, nggak kira langsung tua, no, biasa kan. Sudah tak, masuk gara-gara panggilan Om saya nggak terima. Om, selamat hari raya nggih. Mau jabat tangan, oh nggih Mbak, ngaten kula. Manggil tante, saya manggilkan anak saya, iya tante. Ngapunten tante nggih, sampean kebagian jabat tangan dari jauh aja. Oh iya. Muslim kan nggak boleh kalau bukan mahram. Alhamdulillah, ngerti. Coba, ada masalah? Kenapa? Kan dia paham. Karena dia paham. Nggak ada masalah sama sekali. Dan kami punya hubungan yang sangat bagus. Jadi kalau beliau pergi, tak sapu halamannya, tak sirami. Kalau saya pergi, ya halaman saya disapu. Kan dia. Sangat baik hubungannya dengan kami. Oh, begitu. Jadi nggak ada masalah walaupun saya tidak pakai jabat. Nah, hari besoknya pulang kampung. Pulang kampung ke tanah air saya. Tanah kelahiran maksudnya. Balik kampung sana, kalau malam itu kan musim unjung-unjung ya orang kampung. Nah, begitu pas bude-bude sepuniku, ngapunten bude, ngapunten Mbak, yang mbak-mbak dari Jawa Jangge. Oh nggih, mboten napa-napa. Jadi ngoten. Ngono iku kok selewat ngoten, Bu. Selewat ngoten. Oh, gak enak iki. Bisi blangang gak gelem disalami. Macem-macem pun. Merek niku macem-macem. Bedo aliran. Aliran keras. Sok suci. Macem-macem mereknya itu. Padahal cuma satu. Aku gak gelem salaman. Podo tutup makrom gitu loh. Lah ini nggak dimengerti oleh orang awam itu. Coba bayangin. Itu yang melarang Nabi kita SAW. Apa Nabi kita beda? Nabi kita sama. Kenapa mereka nggak ngerti? Karena mereka nggak belajar. Paham? Dan para guru-guru pengajar atau ustadz tidak menyampaikan hal seperti ini. Apa yang dilarang oleh Nabi tidak disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tetap dalam ketidaktahuan. Sehingga ketika ada orang lain mengamalkan, dianggap aneh. Sakit paham? Itu yang terjadi di lapangan, Ibu. Aku seikin loh Islam kayak ngono iku. Aku kecil loh, gak tahu petok ngono. Lah kecil gak tahu ngaji. Dari mana kita tahu perintah? Dari mana kita tahu larangan? Kalau kita nggak membuka diri untuk belajar. Gitu loh. Contoh saja sederhana, ketika saya ngaji di Sun City, awal-awal ngaji, saya tanya, ibu-ibu ngertinya minum panas, makan panas, nggak boleh ditutup mulai kapan? Ada ibu-ibu duduk samping saya, mulai hari ini. Loh, kenapa? Selama ini nggak tahu saya. Oh, nggak boleh memang. Hari itu baru tahu. Kenapa? Karena hari itu baru ngaji dia. Dan hari itu baru dengar kalimat ini. Loh, dilarang, yang larang. Bukan ustadz yang melarang. Bukan golongan yang melarang. Rasul yang melarang. Ini kondisi ngomong, ngune gak oleh. Iya, Bora. Nah, otot lambi sampean dulu. Yang melarang siapa? Kalau Rasul melarang, apakah Anda berani membolehkan? Makanya kalau ngaji, ngelihat sebuah larangan, ojo didelok bentuk larangannya. Tapi lihat siapa yang larang. Paham ini, Bu? Ojo ngaji runu keras. Ini gak oleh, ngunu gak oleh. Lah sing oleh ngini. Gemes aku. Di Sidokari itu ada gitu. Ustaz, tonggoku itu ternyata pernah ngaji jenengan. Tonggo sing dia tonggoku pokoknya. Dia tak nawari soalnya.
Bu, gak melok ngaji, melok ambek bojoku iki, Bu. Ngaji teng pundi, Pak? Situ Kari Wetan ngono, atau Kari Indah. Siapa? Satroub. Ah, mau Pak. Ustaz cilik ku sih. Dulu, Bu, dulu. Saya pernah kecil dulu. Sampai sekarang istiqomah. Nggak gelem-gelem temen ngaji niku. Loh, kok ora sampean? Aku tau ngaji. Lah kok gak gelem? Oh, apa ngaji ning kono sembarang galir gak oleh jare ngono. Ini gak oleh ngono lah, gak oleh kabeh, gak iso urip ngoten niku. Nyleduk ternyata dia ngaji Ustaz. Sampaikan kepada ibu-ibu itu dia fitnah. Saya bilang, dia fitnah. Saya loh, istri saya loh banyak yang saya bolehkan. Masak saya bolehkan. Tidur saya bolehkan. Nyambangi tetangga sakit saya bolehkan. Takziah saya bolehkan. Belanja saya bolehkan. Sedekah saya bolehkan. Bantu tetangga saya bolehkan. Mana yang tak larang? Mana yang saya larang? Itu senam. Lah gak boleh memang. Wong megal-megol tengah dalan. Sampeyan wani dangun. Ayo tak takoni sampeyan saiki. Senam ditebuka, ditonton wong lanang-lanang. Megal-megol. Kadek bapak-bapak pinter. Sope ibu tekek ngarep. Saya coba. Aku kate peragaan ora penak aku. Pas ngene-ngene ndut ngono. Sibuk. Ana sing melok ta sampean? Ayo nek mak jenengan ikut, gak izin dah. Mosok sampean bangga. Sampaikan pada suami ya, sampean harus bangga ya punya istri saya ya. Bagaimana tidak bangga? Semua orang bisa menikmati kecantikan saya ya. Nanti sampaikan pada suami, suami. Sampaikan itu kalau bangga itu. Keindahan tubuh saya bisa dinikmati oleh semua orang. Bapak-bapak sini semuanya sudah pernah menikmati keindahan tubuhku. Maka papa harus bangga. Tidak seperti istrinya si Fulan itu. Apa itu dinikmati suaminya saja. Kalau aku akan bersedekah. Sampaikan pada suami Anda itu. Kalau begitu tak larang istri saya. Enggak boleh memang. Kenapa? Ini aurat, ini kehormatan. Anda hargai berapa kehormatan Anda? Hah? Berapa kehormatannya Ibu? Sesuatu yang paling mahal pada wanita apa? Sesuatu yang paling mahal pada wanita apa? Kehormatan. Apa yang Anda lakukan dengan sesuatu yang paling mahal itu? Bagaimana Anda menjaga kehormatan itu? Itu saya larang. Satu. Terus duduk-duduk ngerumpi, ya saya larang. Nah kalau duduk-duduk dalam rangka tilawah, tak boleh kan. Loh ini mau tempat dapur tetangga. Situ dibahas. Tonggo iki entek kabeh dibahas Susan. Sudah siap? Pun. Itu cara untuk melaksanakan poin yang pertama. Ya, pun. Taati Allah, taati Rasul, maka la'allakum turhamun, kamu akan diberi rahmat oleh Allah. Maka ayo ngaji, sehingga dengan kajian ini kita akan bisa memperoleh banyak hal ilmu pengetahuan tentang perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul. Kita lihat larangan-larangannya, kita lihat semua larangannya mengandung mudarat. Kenapa kok dilarang? Karena mengandung bahaya. Gitu loh, Bu. Karena mengandung bahaya. Nabi melarang itu karena rahmat, gitu loh. Makanya dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Yang dimaksud rahmat itu enggak semuanya dibolehkan. Sakit dipaham? Rahmat itu kasih sayang. Seperti Anda melihat anak Anda melakukan sesuatu yang bahaya. Boleh apa enggak? Anda bolehkan? Nyoloi strumen listrik nih. Anak Anda nangis apa enggak? Nangis karena permainannya. Dan tetap Anda tarik anak Anda supaya selamat. Itu yang dilakukan oleh Nabi, memberikan larangan-larangan. Karena Nabi tahu apa yang bahaya untuk kita. Jelas?
Jadi kalau ngaji, ketemu larangan, jangan melihat bentuk larangannya. Tapi lihat siapa yang melarang. Kalau Allah dan Rasul yang melarang, apakah Anda boleh? Atau berani membolehkan? Atau mengikuti ustadz yang membolehkan? Ada ustadz yang membolehkan larangan-larangan Allah itu. Dan di zaman sekarang ini kok. Walaupun viral, nggak karuan viral ini. Saya coba ikut kayak, Masya Allah, kayak gini ya Allah. Gak bahaya tak ini. Loh, kok oh iya, tadi gak bener. Ini ngeri, Bu. Gak apa-apa, so. Oh itu aliran keras, dikit-dikit gak boleh. Masya Allah. Ini gak ngerti, wong iki. Sing larang itu Nabi, Pak. Ngono iku majelis dikatakan apa? Majelis cinta Rasul. Ngono jenenge lho, coba bayangin. Gak berkhianat kepada Rasulullah kayak begini. Membolehkan apa yang dilarang oleh, gimana bentuk cintamu kepada Rasul. Oh gitu Bu. Termasuk wanita yang menghias dirinya berlebih. Jangan berlebih, terutama kalau pengajian. Sampean berani sopo? Ustaz. Ya apa Bu? Saya dulu ada di daerah Surabaya itu ngaji tuh, Masya Allah. Ikira ini pirang jam. Jenenge kodong itu ono sing penceng kene, ono sing munduk kene, ono sing kayak puting beliung. Akhirnya pas masuk mobil gak iso metu ndase. Wong nyuwun tumpeng. Lah kok yang ngono kok cik sorone kok dilakoni. Tapi itu sebuah apa? Kebanggaan diri. Wong jilbab iku gak angel, wong sederhana uncal cap ambek ndas lho kena. Kok cek angel semen kudungan. Nggih to? Iki gambaran jilbab iku gampang ngono lho. Kok katinjol kok blesek wis mari to. Kok dudeng-mudeng yakin braine luwih suwe timbang ngaji ini. Akhirnya tak peseni pelan, alhamdulillah mulai berubah, ganti nang bros. Wong wedok anjen wong wedok. Pameran ganti, pameran apa? Bros. Pasang kene, pasang bingung, pasang kene. Akhirnya kula guyone sami niku lha apa cik nyeng sarane awak gawe bros ngoten niku. Nek kepingin duwe bros sing gak ono menyaingi, ndolek tekek urip. Tekan ndukur ndas. Engko mlaku lah kaya nyiblorong ngono sampeyan. Gak sampean mlaku tekeke tolak. Baik. Yang kedua. Yang kedua untuk bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa? Ittibaul Quran. Dengan apa? Nah, konsekuensinya pada poin yang ke-1 tadi, ittibaul Quran. Maksudnya ittibaul Quran itu apa? Mengikuti fatwa-fatwa dan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka kalau kita mengikuti Al-Quran, kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 155. Surat Al-An'am ayat berapa? 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Surat 6 155. Surat 6 155. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Tuh kan? Hada disebutkan di dalam tafsir kitabun, sebuah kitab. Yang dimaksud apa? Wal Quran. Al-Quran ini adalah sebuah kitab anzalnahu
yang kami turunkan Al-Quran itu mubarakun, dengan penuh keberkahan. Mari kita lihat apa makna mubarak di situ. Fi tafsir As-Sa'di, di dalam tafsirnya Imam As-Sa'di mengatakan, fihi, di dalam Al-Quran, al-khair kathir. Terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Di dalam Al-Quran terkandung kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Wal ilmul ghazir, dan mengandung ilmu-ilmu yang melimpah ruah. Subhanallah. Di dalam Al-Quran terkandung kebaikan-kebaikan yang banyak dan ilmu yang melimpah ruah. Oleh karena itu sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, man aradal ilm falyaqra'il Qur'an. Man aradal ilm falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin memperoleh sebuah ilmu, bacalah Al-Qur'an. Ibu ingin mencari ilmu tentang apa dalam? Apa yang Anda butuhkan? Ilmu untuk memperbaiki rumah tangga. Ilmu untuk memperbaiki hubungan suami istri. Ilmu untuk memperbaiki hubungan orang tua dengan anak. Ilmu memperbaiki antar tetangga. Bagaimana saya bertetangga. Bagaimana saya berjual beli. Bagaimana saya punya karyawan. Bagaimana saya menjadi majikan. Bagaimana saya menjadi pegawai. Semua ilmu-ilmu itu tersimpan di dalam Al-Quran. Ya, wal ilmu ghazir. Wa huwa alladhi tastamittu minhu sairil ulum. Dan di dalam Al-Quran itu merupakan sumber semua disiplin ilmu. Semua sumber disiplin ilmu ada di dalam Al-Quran. Wa tastakhriju minhul barakat. Dengan dari Al-Quran itulah dicari keberkahan-keberkahan. Kalau kita ingin mencari keberkahan, kebaikan-kebaikan yang luas, cari di dalam Al-Quran. Cari di dalam Al-Quran. Fama min khairin, tidak ada satupun kebaikan. Tidak ada satupun kebaikan. Illa wa qad da'a ilaihi wa raghabahu. Kecuali pasti diserukan untuk melakukannya dan didorong untuk mengamalkannya. Artinya apa, Bu? Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Al-Quran pasti menyuruh kita untuk mengamalkannya. Jadi tidak ada satupun kebaikan yang enggak diajarkan oleh Al-Quran. Tidak ada satupun kebaikan yang tidak diajarkan oleh semua kebaikan itu diajarkan, disuruh mengamalkannya kita. Makanya itu nanti, Bu, jenengan yang membuat jenengan, aku bangga menjadi muslim. Iku ono alasane gitu loh. Kalau sekarang ditanya, Anda bangga nggak jadi muslim? Kalau Anda jawab bangga, kebanggaan Anda kepada jadi muslim itu apa yang Anda banggakan? Pasti bingung jenengan jawabnya. Kalau Anda bangga menjadi muslim, yang Anda banggakan apa Islam? Tolong jelaskan, kenapa Anda bangga dengan Islam? Kalau kita bangga dengan sesuatu itu karena ada sesuatu. Ada alasan, sekolah, milik aku bangga, aku sekolah di situ. Kenapa? Karena ini. Kan gitu kan? Kan begitu kan? Sampai aku bangga dengan suamiku. Apa yang Anda banggakan? Ada sesuatu yang menakjubkan di sana. Yang bisa kita tunjukkan kebanggaan itu. Nah sekarang kalau kita bangga dengan Islam, sekarang sudah musim loh, Bu. Para misionaris keliling. Alasannya interview atau wawancara. Saya dapat tugas dari gereja untuk sedikit wawancara. Itu tapi follow up nanti itu. Yang perlu ditanyakan apa? Ada, Bu, yang bisa dibanggakan dalam Islam. Kalau Anda sebagai Muslim, apa kebanggaan Anda? Itu sudah kena itu nanti jenengan. Apa ya? Kena, besok datang sudah punya program baru. Anda sudah mulai keracunan nanti di sana.
Itu yang disebut dengan syubhat. Jelas, yang pertama kenalan, yang kedua misi, yang ketiga target. Kena sudah. Nanti dibawakan buletin-buletin dari gereja yang dinukil dari Al-Quran. Goyang sudah jenengan. Itu sudah berjalan sekarang. Makanya ngaji. Kemarin di Gading Fajar sudah ada ibu-ibu yang nanya. Saya ada teman Kristen Ustaz nanyakan tentang beberapa hal. Saya bingung, akhirnya jawab sak kene. Nah kan bahaya itu. Iya apa tidak? Nah kalau ditanyakan nggak ngerti terus piye jenengan jawabnya. Maka datang yang kedua sudah punya program baru, pertanyaannya lebih tajam, lebih masuk, merubah cara berpikir jenengan, memasukkan suntikan-suntikan yang disebut keraguan yang disebut dengan syubhat. Gitu. Dibawakan di dalam Injil, Bu, itu juga menerima Nabi Isa. Tapi Nabi Isa di dalam Al-Quran ada tuh dibawakan. Nah kita nggak pernah mengkaji, teliti di dalam Al-Quran. Yang kita baca, kulhu terus. Allah, ini. Sampun? Jadi Al-Quran tidak ada satu kebaikan kecuali diajarkan. Semua kebaikan, coba kebaikan apa yang nggak diajarkan Al-Quran? Kebaikan apa yang nggak diajarkan Al-Quran? Satu. Kemudian apa? Wa dzakarul hikam wal masalih allati tahattu alaihi. Masya Allah. Dan Al-Quran juga menyebutkan hikmah-hikmah yang sangat banyak. Wal masalih, kemaslahatan-kemaslahatan. Ya, yang termuat di dalam Al-Quran itu. Hal-hal yang mengandung maslahat, perbuatan-perbuatan yang mengandung manfaat, semuanya tertuang di dalam Al-Quran. Berikutnya, wa ma min syarrin, tidak ada satupun kebaikan. Keburukan, saya ulangi. Tidak ada satupun keburukan. Illa waqad nahaan. Kecuali pasti dilarang oleh Al-Quran. Ada keburukan yang nggak dilarang oleh Islam? Ada, Ibu? Ada satu aja keburukan yang tidak dilarang dalam Islam? Atau adakah satu keburukan yang diperintahkan oleh Islam? Mungkin ganggu tetanggamu, sakiti tetangga, ada perintah seperti itu? Terus bagaimana Islam kok mendapatkan merek-merek yang buruk sekali? Sing intoleran. Di saat di bangsa kita membahas intoleran, dijawab oleh Allah peristiwa besar yang terjadi di Myanmar. Pembantaian besar-besaran yang dialami oleh kaum muslimin. Rohingya menyusul, terjadi pembantaian besar-besaran. Uighur kemudian menyusul, yang dilakukan oleh para rahib yang katanya sopan. Itu pembantai kaum muslimin. Ada yang bahas? Siapa yang intoleran sekarang? Sekarang di Israel. Ada yang ngomong teroris, ada yang ngomong radikal, ada yang ngomong kejam. Ada yang ngomong kejam. Kemarin saya dapat data insya Allah. Sahih beritanya, hampir 1.000 anak balita di Israel, semuanya sudah anggota badannya sudah diamputasi. Cacat semuanya. Karena luka-luka dari perang. Itu yang masih tersisa hidup. Sudah cacat semua. Adakah kekejaman di atas kekejaman dibandingkan Israel ini? Siapa yang komentar? Siapa yang intoleran sekarang? Kenapa Islam dikasih logo-logo yang mengerikan begitu? Agama radikal, agama teroris, agama apa itu macam-macam itu. Terbuka. Makanya kita belajar ngaji. Kita sering ditipu daya oleh seperti itu. Saya paham nih. Nah, jadi Islam tidak mengajarkan kekejaman seperti itu. Kalaupun perang, Islam itu ngatur. Makanya teroris dikecam oleh Islam. Kenapa? Satu, perang di dalam Islam tidak boleh menghancurkan ibadah, tempat ibadah orang lain. Perang dalam Islam tidak boleh apa? Merusak tempat ibadahnya orang. Teroris menghancurkan tempat. Berarti menunjukkan dia nggak paham dengan Islam. Walaupun dia nyumet mercone pakai bismillah. Bismillah, tuar gitu ya. Tetap salah. Yang kedua, tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh perempuan.
Tuh begitu. Tidak boleh membunuh orang tua. Ini semuanya kena. Bahkan umat Islam ada sebagian yang kena. Ketika ditanya, teroris yang masih hidup yang ketangkep itu, di penjara itu, kenapa? Terus bagaimana? Kami membunuh orang kafir. Tempat-tempat orang kafir kita hancurkan. Terus ternyata yang mati itu muslim. Gimana kamu? Ya mudah-mudahan mereka syahid. Lah terus kamu yang bunuh gimana? Lama nanti. Itu akibatnya, refleknya bukan manfaat yang didapat. Bukan maslahatnya yang diperoleh. Mudarat dan bahaya yang tersebar itu. Iya apa tidak? Begitu terus muncul-muncul, saya kena imbasnya, Ibu. Pas belanja ke mana Sun City itu, begitu masuk langsung dirapat sama satpam, tak delok kiwa. Ini ku lha opo? Napa Mas? Tugas mawon Pak. Oh nggih, teroris ngono aku. Oh ndak, aman kok Pak, beres ngono. Tas wis sampean gowo. Tas wis sampean gowo. Tak kudu gitu sama saya. Long diketing mawon nih. Keting cewek ngono karuan. Masih aman karena di istri saya. Itu fitnah kan? Akibatnya tempat maksiatnya tutup enggak? Yang dibom itu tutup enggak? Berkurang enggak? Sama sekali enggak, diperbaiki lebih bagus sekarang. Dan yang dibangun uangnya siapa? Uang siapa? Kaum muslimin diantaranya. Karena itu anggaran dari negara. Mudarat yang ada. Lawang Islam itu mengatakan apa? Cabang-cabang iman jenengan dia. Cabang-cabang iman itu. Cabang iman yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah apa? Menghilangkan gangguan dari tengah. Lah kalau memasang gangguan sesuai dengan iman atau berseberangan dengan iman. Itu gangguan kecil. Katakan pecahan beling tak kasih di jalan gitu. Baku tak uncal ning jalan. Ini sesuai dengan iman atau bertentangan dengan iman? Lah kalau sing tak uncal kuwi bom. Sudah, itu logika singkatnya, logika sederhananya demikian. Teroris bukan ajaran Islam dan kita tentang ajaran teroris itu. Paham? Makanya Islam tidak mengajarkan, tidak ada perintah yang buruk, tidak satupun keburukan diperintah dalam Islam itu. Dan tidak ada satupun kebaikan yang terlewatkan dalam Islam. Masya Allah, itu Al-Quran. Makanya saya bangga dengan Islam. Nanti Ibu jangan tulis kanan kiri, di buku dikasih garis tengah, terus perintah-perintah dalam Islam, larangan-larangan dalam Islam. Nanti digaduk satu paket. Itu yang membuat kita bangga jadi muslimin. Pertama, coba. Allah perintahkan tauhid. Allah larang. Nah, apa manfaat tauhid? Apa bahaya syirik? Nanti kelihatan di situ. Yang kedua, Allah perintahkan jujur. Allah larang. Oh, gitu. Yang ketiga, Allah perintahkan amanah. Allah larang khianat. Allah perintahkan adil. Allah larang tidak adil. Apa? Curang. Kan begitu kan? Coba perintah-perintah jenengan ada nggak satu aja perintah yang jelek? Tolong dihadirkan. Tolong dihadirkan. Satu aja perintah yang jelek. Mencela. Itu yang paling ringan. Mencela. Boleh nggak dalam Islam mencela? Tapi kita kan istiqomah. Allah katakan wailul likulli. Apa artinya? Terserah Ustaz. Nah. Celakalah orang yang mengumpat dan wailul likulli humazatil lumazah. Apa bedanya humazah dan lumazah? Kalau humazah itu pakai ha. Kalau lumazah pakai lam. Baik. Pun. Jadi tidak ada satupun keburukan kecuali Al-Quran melarang untuk menjauhinya. Dilarang oleh Islam dan disuruh menjauhinya.
Tidak ada satu keburukan dalam Al-Quran kecuali pasti dilarang. Dan pasti Al-Quran menyuruh kita untuk menjauhinya. Semua keburukan kita disuruh menjauhi keburukan itu. Dalilnya kita lihat. Kamusnya di dalam surat 16 ayat 90. Itu kata kuncinya. Surat berapa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan pemusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surat An-Nahl ayat 90 itu merupakan simbol. Itu merupakan apa? Simbol. Dua hal. Simbol tentang dua hal. Satu, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idzil qurba. Itu simbol-simbol kebaikan. Lihat tiga perintah itu. Disuruh untuk melakukannya. Adil, ihsan, berbuat baik kepada kerabat. Itu perwakilan yang lain. Jelas? Yang kedua, wayanha anil faksha wal munkar wal baghi. Itu perwakilan, itu simbol saja. Jelas Ibu? Maka di situ disimpulkan tidak ada satupun kebaikan kecuali Allah pasti perintahkan agar kita mengamalkannya. Yang kedua, tidak ada satupun larangan kecuali Allah perintahkan kita untuk menjauhinya. Itu ajaran Islam. Sehingga kalau kita sudah melakukan hal yang demikian itu, kita jalankan perintahnya, kita halalkan yang dihalalkan Al-Quran, kita haramkan yang diharamkan Al-Quran, maka kita akan dirahmati oleh Allah. Menjalankan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Allah perintahkan kita berjilbab, berjilbablah. Karena itu perintah Allah. Jangan kepeksa perintah suami. Jangan kepeksa. Jangan kepeksa diajak teman. Jangan kepeksa dengan grup. Jangan kepeksa dengan komunitas. Kenapa? Karena kepeksa ini satu saat akan lepas dari diri Anda. Ketika Anda kecewa dengan orang yang Anda membuat terpaksa. Jelas? Jelas? Jadi ketika Anda pakai jilbab itu karena Allah. Kenapa? Allah perintahkan. Jilbab itu wajib bagi seorang muslimah yang satu berakal, yang kedua baligh. Itu wajib. Makanya kadang aneh ada ibu-ibu yang bawa anak kecil. Anaknya dijilbabi, ibu enggak. Tapi kita enggak boleh suudon, kita harus tetap husnudon. Mungkin anaknya sudah baligh. Terus no dewi. Itu bukan Wahabi, bukan orang Arab, bukan budaya Saudi, bukan. Allah yang perintahkan di dalam kitab kita. Kalau kita mengikuti imam madhab 4, tolong tunjukkan pada saya, imam 4 ini yang nggak mewajibkan jilbab siapa? Kalau cadar baru berselisih pendapat para ulama. Imam Syafi'i wajib cadar itu. Kalau Anda mengikuti madhab Syafi'iyah, wajib cadar itu. Tafsir Jalalain, Imam As-Suyuti. Saya punya soalnya. Jalalain, jangan keliru jalan lain. Imam As-Suyuti mengatakan wajib wanita bercadar. Itu kalau madhab Syafi'iyah. Bahkan lebih keras lagi. Apa Ibu? Suara wanita itu fitnah. Makanya nggak boleh dibuat-buat ngomong itu. Karena suara wanita itu
Diambil dari fikih tentang ketika sholat berjamaah, imam keliru, wanita nggak boleh mengingatkan imam dengan suaranya, dengan tepuk tangan. Tapi jangan tepuk pramuka. Imam salah. Jelas Ibu? Bukan Wahabi menjilbab itu. Bukan Saudi Arabia. Allah perintahkan dalam Al-Quran. Dibuka surat Al-Ahzab ayat 59. Nanti dilihat tafsir-tafsirnya para ulama. Tak kasih rujukan. Tafsir Jalalain dibaca. Tafsir Ibnu Katsir baca. Tafsir At-Tabari baca. Baca. Nanti ketemu ulama-ulamanya menjelaskan itu. Sambung jelas? Surat 33 ayat 59. Langsung terjemahnya Bun. Monggo. Surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, surat 33 Bu ya. Silakan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali dan sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang ngomong siapa? Qurannya nggak beda kan? Qurannya benten. Kul katakan, ya Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu dan kepada anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. Orang mukmin yang mana ini? Oh, jadi bukan orang Saudi saja. Supaya apa? Menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Tuh kan. Bukan hatinya. Karena ada ulama di Indonesia, ulama besar di Indonesia yang mengatakan yang perlu dijilbabi bukan kepala tapi hati. Aku tambah bingung ki ya opo. Hati dijilbabi ku piye? Opo sarung iku diuntel-untel kemudian piye jilbabi hati niku piye? Piye Bu? Jenengan punya pendapat enggak ini? Piye? Hati ki perlu dijilbabi piye jilbabi hati ini? Ini bukan kiasan, ini hakiki, makna hakiki. Makanya para ulama menafsirkan seperti itu. Adapun jilbab, adapun cadar itu khilaf ulama. Jilbab secara utuh tidak ada perbedaan. Ya. Makanya Buya Yahya, tahu Buya Yahya? Itu mazhab Syafi'iyah, mengatakan dengan tegas dan jujur beliau dalam masalah ini. Jadi kan lihat ceramahnya nanti, dibuka di sana. Dijelaskan para ulama. Imam Suyuti mengatakan wajib Syafi'i itu. Dalam tafsir jalan lainnya itu. Jalan lain. Betul, memang kitabnya begitu kok. Bukan jalan lain. Nah, Bon, jadi mengikuti Al-Quran bukan cuma hanya itu. Tapi sepenuhnya apa yang diperintahkan kita jalankan. Dan apa yang dijauhi kita, apa yang dilarang kita menjauhinya. Itu yang dimaksud itba'ul Quran. Kalau ini sudah kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, agar kita dirahmati oleh Allah adalah istima'ul Quran idza quri'a alaikum. Mendengarkan Al-Quran ketika Al-Quran itu dibacakan kepada kalian. Tadi ini ono wong ngaji. Anda dibacakan Al-Quran, dengarkan dengan baik. Makanya saya kurang suka ya, ada suatu acara di situ dibacakan Quran sing ngendani kan sing ngereken. Saya simak salah satu videonya Haji Muammar. Tahu Muammar? Qori internasional tahun sekian. Itu ketika beliau kiroah, sedang kiroah, panitia bagi jajan. Ngamuk, marah sebesar-besarnya mana dan ditinggalkan panggung itu. Kenapa? Yang saya baca ini bukan omongan Jawa Pos, ini bukan majalah, ini firman Allah. Bagaimana ketika saya baca Quran ini, keliwaran sana bagi-bagi, siapa yang dengarkan Quran ini? Allah mengatakan, akhirnya beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana suratnya? Surat Al-A'raf. Kita surat Al-A'raf, surat 7 ayat 204.
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Iya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Tuh kan, apabila dibacaan Al-Quran kepadamu, satu, apa? Fastami'ulah, dengarkan. Yang kedua, wa ansitu, diem, simak. La'allakum turhamun, maka kamu akan diberi rahmat oleh Allah. Tolong ibu-ibu yang mantu-mantu anak nanti, ini ono acara temu manten, acara tentok nih, dan pastikan pengalaman saya dulu tuh ngeri saya. Ngundang jauh-jauh sebelumnya udah diundang, Ustaz kerso anu nggih, insyaallah saya akan bacakan Al-Qur'an bagian saya dulu bagian qiraah Ibu. Bagian qiraah. Begitu saya baca mantene putu-putuan, tulang-tulangan. Pengiringnya ngentekno jenang. Tuan rumah memeti, kan gitu kan? Yang simak siapa? Dosa kita di dalam. Oh, gak senengi ngaji ning kono, dosa maneh. Coba firman Allah loh. Bagaimana rumah tangga akan dirahmati oleh Allah? Al-Qur'annya nggak direken. Makanya terakhir kali waktu itu saya setelah itu nggak mau sampai hari ini. Kalau acara-acara seperti itu, kenapa nggak serius? Terakhir saya tolak itu gara-gara apa, Bu? Ada mantennya ke rumah saya. Ustadz sakit nih untuk baca Al-Quran tanggal sekian acara nikah saya. Saya pancing, nggak usah, Pak, langsung ditemuk langsung nggak usah pakai apa? Nopo jawabnya, boten neco Ustadz, ketok kok ampang anyep. Nah, jadi Al-Quran tadi nopo? Tadi nopo? Jadi apa? Maksud Anda mulia, tapi akhirnya merendahkan. Maksudnya mulia, tapi akhirnya merendahkan. Nah, terus saya diundang untuk ngisi walimah, bukan walimah, acara temu manten itu. Jadi nggak usah ditemuk, ketemu Bu. Saya dengan istri saya nggak pakai ditemuk, tak dolai itu, tak dolai wong bojoku. Acara temu manten itu acara kayak mainan. Pesen-pesen sebenarnya nggak usah begitu, mending sing lebih bagus ke depan setelah akad nikah, mertua istri, orang tua dari istri bilang sama pengantin laki-laki, nak engkau mari akad nikah, bapak kepingin ngomong dulu. Nah, ngelumpuk di situ, sampaikan nak akad nikah sudah ditunaikan. Dan kamu mulai detik ini, hari ini, di tempat ini, kamu sudah sah menjadi suami putriku. Hari ini aku serahkan amanat besar yang selama ini aku bawa kepadamu. Setelah ini menjadi tanggung jawabmu. Tolong nak, jangan dikasih makan yang haram anakku. Karena sejak kecil aku bekerja dengan kejujuran agar anakku terjaga dari hal yang gak baik. Dan tolong jaga kehormatannya. Surga, neraka, kamu yang tanggung jawab. Selama ini aku jalankan tugasku, aku suruh anakku nutup aurat, aku suruh anakku sholat tepat pada waktu, aku ajari Al-Quran. Tolong, ini amanah, aku serahkan kepadamu sekarang. Karena setelah ini aku gak bisa terlalu banyak cawe-cawe. Kamu yang bertanggung jawab semuanya. Beto rasanya. Jelas? Daripada temu manten, bapak-bapak, ibu-ibu sing gini. Saya kerasa ora. Kerasa mboten. Kemanten ora ngrungokno wong futu-futuan pangku-pangkuan. Aku niku gruwegeten ngono kuwi. Dikira gak kepingin apa pangkuan. Coba lho ditantang kaya ngono kuwi lho. Gitu. Suap-suapan, mek sedina tok. Setelah nggak pernah ada disuapi kecuali sakit tipes. Iya enggak?
gaya. Suap-suapan. Dan yang paling menyakitkan apa, Ibu? Terakhir, makanya waktu terakhir itu, saya pas ceramah, piring-piring dikeluarkan semua, makan. Loh, Pak, nanti dulu, mesisan Ustaz. Loh, aku ya tambah mangan pisan aku. Lah sampean aku ngomong sampean dikira gak kepingin apa piye? Coba, ini beradab apa enggak? Enggak beradab. Mana takdim kepada ilmu? Mana takdim kepada Ustaz? Jelas ini? Nah, sejak itu saya nggak mau mengisi acara tersebut. Saya tanya, acaranya apa? Ceramah Ustaz. Ono mangani enggak? Lo nggak ngomong dorong, ngono loh. Artinya apa? Jangan sampai kajian belum selesai, mangan ditokno kabeh. Dengan alasan apa? Cek podo jalan. Nah, podo jalan aku tempel jalan pisan. Kan nggak bener begini kan? Terus tujuannya di ceramah apa tujuannya? Apa tujuannya? Kuwi sih nggak bener. Hanya menjadi penghias. Memuliakan apa merendahkan? Dosa apa lagi yang ingin kita cari? Pun, jadi yang ketiga apa? Apabila Al-Quran dibacakan, dengarkan dengan baik. Ya, termasuk pengajian, jangan sampai waktu kajian disampaikan, WA, YouTube, macam-macam. Jangan, putus semuanya. Baik, ibu-ibu sekalian, sudah cukup saya menyampaikan materi, baru 3. Ini masih tersimpan 5 langkah lagi. Perlu dilanjut? Insya Allah nanti kita lanjut bulan depan. Saya kira tidak ada jawab pertanyaan dulu karena waktunya sudah mendekati zuhur. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang bisa kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.